Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wali walidayk wa ilaikal masyir wa ilayyal masyir. Ihwatu iman sekalian, ada sebuah peristiwa yang menggugah kalau kita perhatikan. Riwayat di zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan ulang oleh Imam Fahru Razi dalam kitab Tafsir Kabir. Beliau mengatakan, ruwiya, diriwayatkan, innal fata qarubat wafatuhu. Ada seorang pemuda sakit keras menjelang wafat. Ada orang muda sakit keras menjelang wafat. Wa taqalat lisanuhu an qauli la ilaha illallah. Tapi lidahnya seperti terikat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya para sahabat menuntun dia seperti yang Rasul perintahkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang yang menjelang wafat, tuntun supaya membaca la ilaha illallah. Maka para sahabat melakukan itu, menuntun pemuda itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa kenyataannya? Wa taqalat lisanuhu an qauli la ilaha. Dia tidak bisa membaca, mengucapkan, melisankan la ilaha illallah. Tentu saja para sahabat cemas, sekaligus tanda tanya besar. Maka mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk mentalkinkan orang yang menjelang wafat. Maka para sahabat laporan, ya Rasulullah, saudaraku sakit keras menjelang wafat, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kami cemas. Kenapa? Karena kau mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Berarti saudaraku barangkali. Kenapa? Dia tidak bisa, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW dia bangkit, kemudian datang kepada orang yang sedang sakit keras itu. Betul, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika melihat ada orang yang tidak bisa mengucapkan la ilallah, apa yang Nabi tanyakan? Rasul bersabda, amma kana yusolli, bukankah dia biasa sholat? Amma kana yasumu, bukankah dia biasa saum? Amma kana yazki, bukankah dia itu biasa mengeluarkan zakat? Kata para sahabat, betul. Dia sholat bersama kami. Dia saum bersama kami. Dia pada masa mesti mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Betul. Begitu kata para sahabat, dia sholat, dia saum. Dia mengeluarkan zakat. Tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Timbul pertanyaan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa biasa sholat, biasa saum, biasa zakat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Padahal salah satu penyebab pembuka pintu keselamatan itu di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Maka di dalam pikiran Rasulullah terlintas hal aqqa walidayhi. Barangkali dia punya masalah dengan ibu bapaknya.
gitu. Barangkali dia punya masalah dengan ibu bapaknya. Maka Rasul tanyakan kepada para sahabat, adakah ibu bapaknya? Kata para sahabat, bapaknya sudah tidak ada, tapi ibunya ada. Kata Rasul, hatu bi ummihi, panggil ibunya. Maka ibunya datang, dia sudah tua menghadap Rasulullah. Anaknya sedang sakit, ibunya datang dipanggil Rasul. Rasul tidak panjang bicara. Dia to the point dalam bahasa kita. Langsung bertanya, hal afauti anhu? Karena Rasul tidak punya pikiran, pasti ada masalah. Sholat, saum, zakat, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti ada masalah. Begitu kesimpulan Rasul. Karena itu ketika ibunya datang, langsung saja, hal afauti anhu? Apakah engkau akan memaafkannya? Karena Rasul menangkap itu masalahnya. Hal afauti anhu, apakah engkau akan memaafkannya? Yang mencengangkan Rasul dan para sahabat, jawab orang itu, ibunya itu mengatakan, la qad latofa fafqa aini. Tidak akan saya maafkan karena dia telah menyakiti hatiku. Rasul tersenyap, terkejut. Kenapa celaka orang ini? Celaka saudara kita ini. Kenapa ibunya tidak mau memaafkannya? Tapi Rasul tahu yang diucapkan ibunya bukan ucapan ibunya sebetulnya. Itu ucapan kemarahannya. Ketika mengatakan tidak, itu bukan ucapan ibunya, tapi ucapan kemarahannya. Itu bukan ucapan dari dalam, tapi itu pengaruh dari kekecewaan. Itu sebabnya Rasul percaya bahwa ibunya punya kasih sayang. Tapi yang muncul kelihatan nampak sekarang itu adalah kemarahan. Maka Rasul mencari cara menolong orang itu supaya dia selamat, si anak muda itu. Rasul berkata kepada para sahabat, Rasul itu cerdas. Dia bisa cari cara bagaimana untuk membangkitkan rasa kasih sayang ibunya. Itu maksudnya, kata Rasul, hatu bin nari wal hatab. Coba kalian kumpulkan kayu bakar, kumpulkan suluh, bawa api ke sini. Maka para sahabat mengikuti permohonan Rasul. Mereka ambil kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar, membawa api di hadapan rumah orang itu. Ibunya ada, yang sakit ada. Ibunya penasaran. Mada tasna'u biha ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Membawa kayu bakar, membawa api. Rasul mengatakan dengan tegas, uharrikuhu jazaan bima amilabik, saya akan bakar anakmu, mudah-mudahan jadi penghapus dosanya kepadamu. Dibakar di sini, selamat nanti di akhirat. Daripada dibakar di akhirat, aku bakar sekarang. Uharrikuhu jazaan bima amilabik, aku akan bakar. Mudah-mudahan dengan itu akan menghapus dosanya kepadamu. Maka ibunya, muncul rasa ibunya, muncul keibuannya. Yang tadi diucapkan itu adalah kemarahan, kekecewaan. Betul perhitungan Rasul. Ibunya melihat dan mendengar anaknya akan dibakar. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'linari hamilatuhu tis'ata asurin, a'linari arda'tuhu sanataini, la. Ya Rasulullah, apakah aku menghamilkan anakku 9 bulan untuk dibakar? Apakah aku menyusukan anakku 2 tahun penuh penderitaan untuk dibakar? Aku berkorban segalanya buat mendewasakan anakku. Semua itu bukan untuk dibakar. Aku tidak rela anakku dibakar. Kata dia dengan tegas, afautu. Aku maafkan anakku.
afautu. Begitu kata ibunya, hampir bersamaan dengan ucapan ibunya afautu itu, dia dituntun kembali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia bisa la ilaha illallah. Dia mampu mengucapkan kalimat tauhid menjadi pintu keselamatan buat dirinya. Demikianlah kata Syekh Fardul Raji, seorang ibu telah menyelamatkan anaknya. Iwatu iman sekalian, Allah itu dekat. Yang susah bukan Allah mendekati kita, tapi yang susah kita mendekati Allah. Ijabah Allah itu pasti mudah mengijabah buat kita. Kenapa? Dia maha kuasa, maha gagah. Tapi yang susah adalah memantaskan diri untuk mendapat ijabah Allah. Kenapa Allah belum memberikan keinginan dan harapan kita? Barangkali boleh jadi ada sesuatu hal yang menjadi hijab antara diri kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Beribadahlah kepada Allah semaksimal mungkin, tapi jangan buat hijab, jangan buat penghalang antara kasih sayang Allah dengan kita, antara ijabah Allah dengan kita. Apa penghalang itu? Durhaka kepada ibu dan bapak. Itu adalah hijab penghalang kita dengan kasih sayang Allah. Hijab dan penghalang antara kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku akhlak, sehingga perilaku akhlak kita tidak melahirkan kekecewaan ibu dan bapak, tapi sebaliknya mudah-mudahan perilaku dan tindakan kita mengundang kasih sayangnya. Dengan terpanggilnya kasih sayang Allah yang ada dititipkan di rahim. Itu sebabnya tidak ada satupun anggota badan yang namanya dari Asmaul Husna. Tidak ada. Kecuali satu. Apa? Rahim. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sakoktun isman min ismi. Begitu ketika Allah menciptakan rahim. Dia penyambung antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia, makhluknya, lewat rahim ibunya. Karena itu dekatkan kepada Allah diri kita. Kemudian baiklah perbaiki hubungan kepada ibu dan bapak. Dan bahkan andai kata kita punya sesuatu harapan belum tercapai, atau barangkali hidup susah untuk mengharapkan kebaikan, salah satu kunci awal, mintalah doa kepada ibu dan bapak. Mintalah maafnya, harapkanlah hatinya. Kenapa? Dengan terbukanya hati ibu dan bapak itu akan memudahkan kita mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, walaupun Allah akan pasti mengijabah, ketika ada hijab, maka terhalanglah antara kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah momentum Ramadan untuk memperbaiki hubungan dengan ibu dan bapak. Karena itulah salah satu kata kunci yang akan menyebabkan kita mendapatkan perlindungan Allah, ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.